حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimakumullah. Pertama mohon maaf, ini mestinya materi sudah kita tampilkan karena ada kesalahan teknis. Seperti biasa kami siapkan materi dalam bentuk PPT ya. Namun demikian tidak mengurangi penjelasan materi. Nanti kita bisa sampaikan dan bisa kita tanya jawabkan insya Allah. Pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya bertemu dengan momentum-momentum yang sangat mulia. Ini termasuk Ashhurul Hurum. Ya. 4 bulan yang Allah muliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan terlebih lagi kita juga sedang berada di hampir puncak-puncaknya ibadah haji insyaallah ya. Di mana saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia, hampir 2 juta orang berkumpul di tempat yang sama, dengan cara yang sama, di waktu yang sama, dengan niat yang sama. Ini adalah bagian dari syiar min sya'airillah. Di antara syiar-syiar agama kita, yang tentu hari ini kita akan mencoba untuk membicarakan, merenungkan nilai-nilai pesan-pesan yang kita ingin dapatkan dari ibadah haji ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar saya ingin menyampaikan bahwa dalam Islam ibadah itu tidak berdiri sendiri. Artinya ritual yang diajarkan dalam Islam itu bukan hanya ritualnya itu saja yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah ritual itu selalu mendidik, mengarahkan orang yang beribadah itu melalui ibadah itu berproses menjadi orang yang lebih baik. Berproses menjadi orang yang saleh. Misalnya saja, sholat. Sholat itu kan kaifiyahnya. Bagaimananya kan sudah harus seperti itu. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, rakaatnya, caranya, waktunya ya sudah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di balik ritual sholat itu, Allah menyampaikan pesan, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ternyata sholat itu menjadi media bagi orang yang melaksanakan sholat, berproses dia melakukan refleksi, melakukan penyadaran diri bahwa sholat itu menuntut pelakunya untuk semakin jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Puasa juga begitu. Baru saja kita berpuasa ya, 2 bulan yang lalu.
Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak mampu meninggalkan ucapan maupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka Allah tidak butuh puasanya. Ya kan? Ternyata puasa nggak cukup menahan makan, menahan haus, tapi puasa itu di satu sisi kita harus berpuasa sebagaimana caranya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi puasa itu sendiri menuntut pelakunya, orang yang berpuasa itu dididik dengan puasa itu untuk tidak berkata-kata maupun bersikap yang kontraproduktif, yang maksiat. Haji juga begitu. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Orang sedang berhaji itu tidak boleh rofas. Rofas itu berbicara, berkata-kata yang bisa mengundang nafsu, syahwat. Ucapan-ucapan, pembicaraan, perbincangan yang mengarah ke sana itu dilarang. Fala rafasa wala fusuqa. Fusuk itu perbuatan-perbuatan yang dilarang. Di sebagian pemahaman, fusuk itu perbuatan yang tahu dilarang tapi dilanggar. Wala jidala. Yang ketiga tidak boleh jidal. Jidal debat kusir. Apalagi malah memancing-mancing emosi. Kemudian biasa kalau orang sudah nggak lagi mampu menahan emosinya itu nggak terkontrol ya. Bicaranya nggak terkontrol, sikapnya nggak terkontrol. Artinya apa? Haji di satu sisi ibadah dengan cara-cara yang diajarkan manasiknya, tapi ibadah haji juga mendidik orang yang berhaji itu supaya dia dengan haji itu semakin sempurna kepribadian dan akhlaknya. Kesimpulannya adalah ibadah dalam Islam itu tidak berdiri sendiri sebagai ritual. Tetapi ibadah itu juga berimplikasi. Diharapkan memberikan dampak dan pengaruh. Orang yang beribadah itu semakin baik. Baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun semakin dewasa dan semakin baik dalam hubungan sosialnya. Bapak Ibu yang kami hormati, di malam hari ini sebenarnya kita akan membicarakan tentang pelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan dari kewajiban ibadah haji. Jadi kalau kita renungkan saya kira banyak ya, tetapi kita akan ambil beberapa poin ya. Karena ibadah haji ini ibadah yang Masya Allah. Ya, ibadah itu dilaksanakan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Millata Ibrahim Hanifah. Yang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berlaku di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa yang saya siapkan sebenarnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah menyerukan, dan seruan itu subhanallah ya, terjawab dari waktu ke waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tika rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi, wahai Ibrahim, umumkan, serukan kepada semua manusia bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu seruan, panggilan. Kalau sholat namanya adzan juga kan? Adzan, sholat. Di ayat ini surat Al-Hajj ayat 27 juga adzan untuk haji. Maksudnya panggilan untuk haji. Adzan itu panggilan. Wa adzin fin nasi bil haji. Serukan wahai Ibrahim kepada semua manusia bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Allah mengatakan kemudian ya'tu karijalan,
mereka akan datang memenuhi panggilanmu itu. Ada yang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, ada pula yang kemudian mengendarai unta di masa itu. Ya'tina min kulli fajjin amik, di mana mereka akan datang dari seluruh penjuru negeri. Ini sudah beribu-ribu tahun ya. Haji itu, jadi kalau haji Bapak sekalian, kurang lebih itu sekitar hampir 2 juta orang. Tahun yang lalu berapa itu? Sekitar ya 1,8 juta orang berkumpul dari segala macam ras, bahasa, warna, kulit, kewarganegaraan, kebangsaan. Itu berkumpul di tempat yang sama, dengan ritual yang sama, waktu yang sama, subhanallah. Dan ibadah haji itu kan bukan sekedar ibadah mudah sebagaimana kita sholat juga. Tapi ibadah haji ini ibadah yang menuntut istitoah, kemampuan-kemampuan yang lebih. Di antara mana istitoah itu pertama juga ada kemampuan secara fisik. Maka orang yang sehat itu satu syarat untuk haji sudah terpenuhi. Yang kedua syaratnya juga aman. Nah, sekarang kondisi Timur Tengah seperti ini alhamdulillah masih aman lah. Sehingga meskipun rute pesawat itu tidak seperti normalnya. Nah, karena sekarang direncanakan perjalanan haji itu sekitar 14 sampai 15 jam. Kalau normal itu sekitar 10 jam perjalanan dari Indonesia ya. Sekarang dialihkan rutenya karena situasi untuk menghindari potensi ancaman Timur Tengah yang sedang terjadi ini ya. Dan yang ketiga adalah juga kemampuan finansial. Karena haji ada biaya sangat tinggi kan, cukup ya buat orang-orang tertentu ya tentu ini membutuhkan kesiapan yang lebih gitu. Karena itu buat kita yang pertama Bapak sekalian adalah mari kita merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan niat betul-betul niatlah. Karena kewajiban haji itu kan seumur hidup sekali kewajibannya. Sekali kemudian kita sudah menaikkan kewajiban haji, terpenuhi syarat dan rukunnya, maka gugur kewajiban kita menaikkan ibadah haji. Dengan kalau daftar sekarang, berapa masa tunggunya? Ada yang daftar enggak ini? Kalau daftar sekarang itu masa tunggunya 26 tahun. Ya reguler ya. Bapak usia berapa Pak? Usia 60, kalau daftar berangkatnya usia 86 ya. Sudah nggak usah dipikir usianya. Banyak orang-orang yang tua-tua itu, dan alhamdulillah mereka diberikan kemampuan karena motivasi yang sangat tinggi. Yang muda-muda ini segera kalau punya kemampuan ya daftar gitu ya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan saya doakan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa berangkat haji ya. Allahumma amin. Tapi menghormati, di antara pelajaran penting yang lain adalah sebenarnya haji ini mengajarkan tentang sikap ketauhidan. Ya. Sikap memprioritaskan Allah dalam segala hal. Ini memang mudah diucapkan, tetapi itu harus menjadi motivasi dan landasan kita hidup. Coba jenengan waktu sholat tadi baca apa coba? Di antara doa sholat apa yang kita baca? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya kita sudah setiap hari sudah mengucapkan itu, menjanjikan diri kita di hadapan Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhaji itu diajarkan kalimat yang harus diucapkan dalam bentuk talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah itu. Dan diucapkan, nggak boleh kemudian disirrikan, tapi diucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku siap datang memenuhi panggilanmu.
Jadi Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan ketika orang berhaji itu menyiapkan dirinya. Jauh-jauh datang dari Eropa, dari Amerika, dari benua Afrika, dari Asia. Bahkan nunggunya bertahun-tahun ya. Saya dulu nunggu 13 tahun. Sekarang nunggunya bisa 26 tahun. Gitu kan. Menunggu lama, nunggunya lama, biayanya meninggalkan semuanya. Anak, istri, pekerjaan. Diajarkan kita labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Aku datang ke sini ini untuk memenuhi panggilanmu. Makanya walillahi ala nasi hijjul baiti. Betul-betul haji itu harus walillahi. Niatnya, motivasinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan sebenarnya melalui ibadah haji ini untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu tujuan utama kehidupan kita. Coba lihat kisahnya bagaimana kemudian Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, meninggalkan Yerusalem ya. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa istrinya Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam sampai ke tanah yang tandus. Tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, hanya batu-batuan. Kemudian sendirian. Sampai kemudian Allah perintahkan kembali Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya dalam keadaan hanya berdua tanpa orang lain, tanpa tanaman dan sebagainya. Hingga kemudian ketika perbekalan sudah habis, sang Ismail menangis. Gitu kan, sang ibunda lari untuk mencari harapan di sana ada air, sampai berlari-lari yang kemudian diabadikan dalam bentuk aktivitas yang disebut dengan sa'i, ke Safa, ke Marwah, sampai berulang 7 kali. Inna Safa wal Marwata min sya'airillahi faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Diabadikan itu. Kisah yang dialami Bunda Hajar itu menjadi bagian dari manasik haji. Umrah juga ada sa'inya. Haji juga ada sa'inya. Di tengah-tengah keadaan seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam ya, datang kemudian ke Ismail dari celah-celah kakinya Ismail. Kemudian muncullah kemudian air oleh Bunda Hajar itu dikatakan Zam-Zam. Zam-Zam. Ini Zam-Zam itu artinya ada kumpullah. Dan dengan izin Allah Subhanahu sampai sekarang ini luar biasa. Sudah ribuan tahun yang lalu. Diminum orang sedunia. Dan tidak pernah habis. Dan itu bagian dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan air Zam-Zam itu punya keutamaan yang disebut sama Nabi SAW. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam ini bisa jadi wasilah Anda punya niat apa. Sambil kemudian berwasilah kepada Allah dengan minum air Zam-Zam. Pengen sembuh, pengen punya hajat, pengen apa. Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita untuk meraih apa yang kita harapkan melalui doa-doa kita. Hadirahumullah. Jadi kisah tentang haji itu kalau orang berangkat haji sebelumnya kemudian belajar dulu, membaca, dipahamkan tentang bagaimana sejarahnya haji, itu akan lebih terasa. Daripada orang berangkat haji tanpa bekal, berangkat haji tanpa pemahaman, ya di sana cuma ya kegiatan berkegiatan begitu. Nilainya akan berbeda. Renungannya akan berbeda. Refleksinya pun juga akan berbeda dampaknya. Karena itu ucapan labbaik Allahumma labbaik itu pertanda ya. Itu ucapan pengakuan tauhid itu. Bahwa kita ingin memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya, ini penting. Artinya apa? Di mana-mana Allah itu ada dalam kesadaran kita. Ya.
Sudah ini waktunya sholat, tinggalkan yang lain. Sholat karena Allah. Oh ini pekerjaan, ini halal, ini haram, ini subhat. Tinggalkan yang subhat, tinggalkan yang haram. Sudah ini cari yang halal. Ini perintah Allah. Yang ibu-ibu juga begitu. Ini sudah mulai balik, wajib menutup aurat. Bismillah tinggalkan. Sudah menutup aurat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Itu pemaknaan yang bisa kita lakukan bahwa hidup kita itu memprioritaskan Allah. Ketika Allah mengatakan ini perintah, ini boleh, ini larangan, menjadi perhatian kita. Yang perintah jalankan, yang larang, yang dilarang usahakan untuk tidak melakukan. Semata-mata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini pelajaran yang penting di mana kita harus memiliki jiwa tauhid seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, pelajaran haji ini pelajaran tentang pengorbanan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, pengorbanan dan ketaatan. Ketika Bunda Hajar dengan Ismail alaihissalam ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, nama suami Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sebagai suami meninggalkan anak istri, tega enggak? Nah, tega enggak kita ini? Enggak ada orang lain lagi, enggak ada saudaranya, enggak ada Pak D-nya, enggak ada Bude-nya. Ibrahim alaihissalam tidak berani menjawab karena belum ada perintah. Berulang-ulang bertanya Bunda Hajar itu, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami berdua di sini? Enggak berani menjawab, Pak. Sampai kemudian ada pertanyaan, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim mengatakan, iya. Ya sudah, kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini pelajaran yang sangat penting. Tipe suaminya modelnya Nabi Ibrahim, tipe ibunya modelnya Bunda Hajar, Bunda Sarah, ya. Berkahnya Bunda Hajar ini, ya air zam-zam itu sampai sekarang bisa dirasakan manusia. Kalau berkah di beberapa kitab disebutkan kalau berkahnya Bunda Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa dari dari Bunda Sarah itu lahirlah kemudian keturunan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Tapi penutup kenabian itu dari keturunan Bunda Hajar, kan begitu Ismail alaihissalam. Tapi dua-duanya luar biasa. Jadi ini buah dari ketaatan, pengorbanan. Belum lagi kemudian pengorbanan tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim lewat mimpi lagi. Nanti kalau dia nanti malam tidur, besok mimpi gitu, mimpinya bersama dengan Nabi Ibrahim, berani enggak? Ya bunayya falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Ingatlah ketika Ismail itu sudah mulai masuk usia bisa bekerja. Dalam beberapa riwayat disebutkan kurang lebih usia beliau 13 sampai 15 tahun. SMP ya. Ya, sampai ya. Ketika usia itu pada Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai usia tua itu belum dikarunia putra. Gitu loh. Belum dikarunia putra. Minta kepada Allah Rabbi habli minas sholihin. Dikaruniakan putra. Dari istri pertama kan belum punya putra waktu itu dengan Bunda Sarah. Kemudian menikah dengan Bunda Hajar. Yang konon adalah pembantulah beliau. Budak juga yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas izin Bunda Sarah. Karena ingin punya keturunan supaya ada yang melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirlah kemudian anak pertama itu dari Bunda Hajar yang namanya Ismail alaihissalam. Ketika usia tadi sekitar itu 13-14, tiba-tiba kemudian Allah perintahkan Ibrahim lewat mimpinya untuk menyembelih.
Ismail. Ini gak masuk akal kan? Tapi meskipun tidak masuk akal perintah itu, tapi kalau sudah imannya sekelas iman Nabi Ibrahim, ya sudah laksanakan. Kayak tadi itu meninggalkan anaknya. Masih kecil suruh meninggalkan, ditinggalkan atas perintah Allah. Ketika sudah mulai kembali lagi ke teman sudah mulai habis ditinggalkan lama ke Palestina lagi, kembali lagi ke teman sudah agak remaja. Diperintahkan juga untuk kemudian menyembelih. Tapi lihatlah kualitas bagaimana putranya Ismail itu. Apa jawaban Ismail? Inni arafil manami anni azbahuka fangdur madza tawaki. Wahai Ismail, apa pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim pun gak memaksakan. Didialogkan, disampaikan. Semalam saya bermimpi, diperintahkan dalam mimpi itu untuk menyembelihmu. Sekarang apa pendapatmu wahai anakku? Coba lihat bagaimana kita dapat contoh kualitas anak dengan pendidikan yang terbaik ini. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah anda, kerjakan saja perintah Allah. Kamu akan jumpai aku dalam keadaan orang yang sabar. Ini luar biasa Pak. Bundanya siap, anaknya siap, ayah siap. Semata-mata apa? Itu adalah ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat kita sih mungkin agak susah ya membayangkan nggih. Pas sekarang ada begitu itu nanti komentar di sosial media sudah gak karu-karuan. Ya memang bukan nabi gitu kan ya. Dan dalam Al-Quran itu kisah-kisah terbaik Pak. Nggak ada kisah dalam Al-Quran yang fiktif itu nggak ada. Allah sudah menyebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayka ilaika hadzal Qur'an. Allah kata Allah Subhanahu wa taala, aku sudah berikan kepada kamu yang Muhammad kisah-kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika yang kami sampaikan dalam bentuk wahyu. Jadi kisah dalam Al-Quran itu kisah yang bentuknya wahyu. Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang kehidupan manusia. Jadi ini luar biasa. Jadi kisah itu bukan fiktif. Bukan dongeng. Bukan fiksi. Enggak. Tapi ini adalah hak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan dan menceritakannya di dalam Al-Quran. Karena itu, kami hormati, pelajaran ini mendidik kita ya. Untuk berani mengorbankan ego kita, keakuan kita, ya, waktu kita, tenaga kita, harta kita. Dan segala yang kita miliki ini untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ya mungkin peran kita di kehidupan sosial kan berbeda-beda ya. Ada yang jadi tokoh, ada yang jadi biasa, ada yang jadi RT. Tapi yang penting buat saya adalah bagaimana kita punya mindset, punya pemahaman bahwa apapun posisi saya secara sosial, mau jadi pejabat, mau jadi rakyat biasa, di kampung mau jadi RT, mau jadi RW, itu oke, takdir masing-masing berbeda. Tetapi yang penting adalah apa kontribusi yang kita bisa berikan untuk dakwah ini. Yang punya waktu dengan waktunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikiran ide, yang punya harta dengan hartanya. Masing-masing kita berkolaborasi. Bisa berbagi peran. Agar apa? Agar al-islamu ya'lu wa ya'lu ya alaihi. Agar Islam ini tetap berkibar. Dakwah ini harus masih berlanjut. Di tengah-tengah banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang masih belum terlalu bisa menerima dengan dakwah ini. Saya kira itu yaitu pelajaran penting tentang pengorbanan dan ketaatan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pelajaran tidak kalah penting adalah pentingnya memiliki ketahanan keluarga yang seperti ini. Nggak gampang Pak. Sekarang itu banyak sekali keluarga yang rapuh. Betul nggak? Dengan kalau ke pengadilan agama itu, angka perceraian Jawa Timur sangat tinggi Pak.
keluarga yang sudah diakad nikahkan dari awal, karena godaan, karena cekcok, karena macam-macam, itu banyak berantakan di tengah jalan. Tingkat perceraian sangat tinggi, hampir 11% kalau tidak salah. Dan itu faktornya apa? Kadang cekcok, nggak cocok, buyar, gitu kan. Faktor ekonomi, padahal bagaimana kemudian kita akan membicarakan tentang visi besar keluarga, masa depan keluarga, menciptakan generasi, kelanjutan anak-anak kita. Gak mungkin anak-anak itu akan tumbuh dewasa, matang gitu dari keluarga yang rusak. Betul nggak? Kalau keluarganya kokoh, ayahnya punya visi, ibunya punya visi, keluarganya keluarga yang bervisi gitu. Punya jelas harapannya, mendidik dengan kesungguhan terhadap anak-anaknya, maka akan lahir anak-anak yang tumbuh dari situasi keluarga yang sehat. Jadi ini tantangan buat kita semuanya ya. Karena jangan sampai ya kemudian kita sendiri ataupun anak-anak kita. Yang namanya kehidupan rumah tangga godaan pasti ada lah gitu ya. Tapi kalau orang punya kekuatan agama, punya visi, punya nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lain-lain itu bisa dikalahkan. Makanya dalam Islam itu dipersyaratkan idealnya itu seorang suami itu juga punya mentalitas agama dan akhlak yang baik. Istri juga begitu kan. Wanita kalau dinikah biasanya karena 4 hal. Kan begitu ya. Karena cantiknya. Karena hartanya. Karena nasabnya. Yang keempat karena agamanya. Apa kata Nabi? Pilihlah, jatuhkan pilihan pertamamu karena pertimbangan agama dan akhlak. Laki-laki juga begitu. Apa kata Nabi? Apabila datang seorang laki-laki melamar anak perempuanmu, yang kamu rela dan kamu ridho dengan agama dan akhlak laki-laki itu, maka terimalah anak laki-laki itu untuk menjadi suami anak perempuanmu. Kalau kamu tolak, dia akhlaknya baik, sholatnya baik, akidahnya baik, kemudian kamu tolak, itu akan jadi bencana kata Nabi. Jadi kalau suaminya punya tipologi akhlak karakter yang baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, karakternya baik, istri juga begitu, maka akan lahir dari sosok suami dan ibu-ibu yang hebat ini, anak-anak yang tumbuh dan soleh dan soleha. Nah ini pelajaran penting dari keluarga Ibrahim alaihissalam ini adalah bagaimana sosok suaminya. Kita para bapak-bapak ini harus menjadikan Ibrahim sebagai idola kita. Semangatnya, ketaatannya, pengorbanannya. Demikian pula kalau ibu-ibu belajar dari bagaimana peran Bunda Sarah, Bunda Hajar. Dan anak-anak kita diharapkan bisa menjadi tumbuh. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Seperti mental-mentalnya Ismail alaihissalam. Terakhir Bapak sekalian sebelum kita kita mungkin diskusikan. Haji ini juga mengajarkan kepada kita persaudaraan ya. Saya kira ini salah satu hal yang harus diingatkan terus karena apa? Perbedaan di antara kita itu pasti ada. Tetapi jangan sampai perbedaan itu diperuncing menjadi sesuatu yang tidak produktif. Gak mungkin semua orang kepalanya beda-beda kok harus kemudian bersatu pikiran dalam segala hal, gak mungkin. Tapi yang penting kemudian kalau kita berbeda pendapat itu, kita punya landasan. Kita punya argumentasinya, kita punya dalilnya, kita punya pijakannya. Kemudian apalagi perbedaan di masalah-masalah yang khilafiyah. Jadi pelajaran penting itu bayangkan di sana itu ternyata bisa kok. Karena pada hakikatnya dalam surat Al-Hujurat itu innamal mu'minuna ikhwatun. Hakikatnya orang beriman itu harus saling mencintai. Wah, perbedaan organisasi, perbedaan warna, perbedaan, udahlah itu harus dikalahkan dulu untuk kepentingan lebih besar, yaitu kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Haji ini bayangkan, berbeda bahasa, berbeda kulit, berbeda macam-macam karakternya, bisa berkumpul dalam satu tempat, ibadah yang sama, niat yang sama, motivasi yang sama, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah haji.
Saya kira kalau diteruskan banyak sekali pelajaran-pelajarannya yang sifatnya personal maupun sifatnya keumatan ya. Maksud saya adalah jangan sampai kemudian momentum-momentum seperti ini hanya yang diingat cuma kurbannya saja. Nyembelih sapi, bagi-bagi daging gitu kan. Tapi sebenarnya di balik ritual-ritual itu ada nilainya, ada sejarahnya yang itu bisa diinternalisasikan untuk memperkuat karakter kita. Sekarang ini serba susah hidup sekarang itu di era teknologi yang luar biasa ini. Dampaknya luar biasa. Membentuk karakter diri itu nggak gampang. Karena kita berinteraksi dengan berbagai macam ideologi-ideologi yang bebas. Kalau nggak ada bimbingan seperti ini, kita nggak punya pembanding, kita nggak punya filter. Semua sekarang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa didiskusikan, bisa ditanyakan. Mau apa aja tanya sama IA, dijawab sama dia itu. Mau apa aja sudah. Di tengah-tengah banyak pilihan seperti ini, kalau kita nggak punya pegangan, kita nggak punya akidah, kita jauh dari agama. Mudah sekali kita ini akan rontok. Bahasa saya itu. Karena itu harus kembalikan lagi kepada agama ini untuk agar kita tidak kehilangan karakter sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ya, supaya ada waktu untuk dialog. Saya persilakan, barangkali ada satu pertanyaan. Silakan Pak. Apa? Iya. Iya, betul. Makanya kemudian ada masa-masa haji. Nah, saya jawab ya. Ada masa-masa di Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari keturunan Nabi Ibrahim ini kan nabi-nabi semua nabi-nabi. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Ambiya, bapaknya para nabi-nabi. Dari keturunan Bunda Sarah tadi itu kemudian ada nabi-nabi kalangan Bani Israel. Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Kemudian dari Bunda Ismail akan ada yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Iya betul. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian nabi-nabi juga berikutnya. Sampai makanya tradisi haji itu di masa jahiliyah juga masih ada. Hanya saja hajinya nggak murni. Karena di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala. Bahkan dia sudah mengalami ibadah haji sebagai penghormatan kepada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu tetap berjalan tradisi itu. Hanya saja kemudian tauhidnya itu mulai hilang. Mereka menyembah berhala. Maka dia baca, silakan dibaca sejarahnya itu. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan akidah itu, termasuk di dalam hal pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada yang lain? Sudah cukup ya? Baik, ini ya memang maghrib nggak cukup panjang ya. Ini sudah menjelang waktu Isya ya. Baik, mudah-mudahan Bapak sekalian, saya berharap bahwa materi singkat kita belajar dari ibadah haji ini mudah-mudahan bisa direnungkan, ya, dihayati. Meskipun mungkin di antara kita belum berangkat haji, tapi terus mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan mudah-mudahan jamaah al-falah semuanya ini pada satu waktu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menaikkan ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Allahumma inna nas'aluka ziyarata baitikal haram wa masjid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hajjan wa umratan. Allahumma yassir lana ziyaratal hajj. Allahumma yassir lana ziyarata baitikal haram hajjan wa umratan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa lahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.